Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Dalam rangka mencapai terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Negeri Batu Sangkar melalui pembangunan zona integritas berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan. Selain itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk membantu kami tetap menjaga integritas dan bebas dari korupsi dengan tidak memberikan tips, suap, gratifikasi, dan pemberian lainnya dalam bentuk apapun. Melalui berbagai inovasi, Pengadilan Negeri Batu Sangkar juga bertekad memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menerima layanan pengadilan. Sebagai lembaga pelayanan publik serta demi mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung, kami berkomitmen menyediakan pelayanan yang mudah, transparan, dan bebas korupsi melalui pembangunan zona integritas. Pelaksanaan pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Batu Sangkar dilaksanakan dengan mengimplementasikan 6 area perubahan di antaranya. Area 1, Manajemen Perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja, organisasi, serta mindset dan culture shape ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Keberhasilan area manajemen perubahan dilakukan dengan melihat komitmen perubahan yang dilakukan oleh agen perubahan. Agen perubahan Pengadilan Negeri Batu Sangkar pada tahun 2024 telah membuat perubahan yang konkret dengan mengintegrasikan Avila, asisten virtual layanan informasi yang telah terintegrasi pada website Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Area 1 Manajemen Perubahan menghendaki adanya pembangunan budaya kerja positif dan penerapan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar dengan kedisiplinan yang tinggi menjadi contoh bagi aparatur Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Hasil akhirnya diharapkan dengan pembangunan zona integritas akan dapat menciptakan birokrasi bersih yang memang ditujukan untuk melayani, bukan dilayani. Area 2, Penata Tata Laksana. Untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung, terutama menciptakan badan peradilan modern, maka telah dilakukan upaya-upaya dimulai dari membuat dan menetapkan SOP sebagai ajuan dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari, sehingga ditetap standar kerja dan pelayanan pengadilan. Dalam menunjang SOP ini, perjalankan ada aplikasi-aplikasi yang digunakan elektronik, SPBE, untuk mewujudkan badan peradilan modern. Ditambah ada keterbukaan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Hal ini tergambar dalam bagan di bawah ini. Area 3, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Area 3 bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pada Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Indikator pada area ini diantaranya 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Telah dilaksanakannya penyusunan dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja. Kedua, pola mutasi internal. Telah ditetapkannya kebijakan mengenai pola mutasi internal dengan tujuan untuk pengembangan karir pegawai. Ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Telah dilaksanakannya bimbingan teknis internal, bidang kepaniteraan dan pelatihan servis excellent. Yang keempat, penetapan kinerja individu. Telah dilaksanakannya pembuatan perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai. Yang kelima, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai.
telah disosialisasikan serta telah diimplementasikan mengenai aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai. Yang keenam, sistem informasi kepegawaian. Pemenuhan data informasi pegawai pada aplikasi Sikap telah dilaksanakan secara berkala dan sudah 100%. Aspek reform diantaranya 1. Kerja individu. Ukuran kinerja individu telah berorientasi pada hasil. Kedua, asesmen pegawai. Hasil asesmen pegawai telah menjadi bahan pertimbangan dalam Baperjakar. Ketiga, pelanggaran disiplin pegawai. Terdapat peningkatan disiplin dan profesionalitas pegawai. Area 4. Penguatan akuntabilitas. Area 4 zona integritas yang juga dikenal sebagai penguatan akuntabilitas kinerja. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memastikan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utama yang pertama, meningkatkan akuntabilitas kinerja. Area 4 berfokus pada memastikan bahwa instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan misi dan tujuan organisasi. Yang kedua, meningkatkan kapasitas kinerja. Area ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan instansi dalam mencapai kinerja yang lebih baik. Indikator penguatan akuntabilitas di area 4. Yang pertama, keterlibatan pimpinan. Pimpinan harus terlibat dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja, serta memantau pencapaian kinerja secara berkala. Yang kedua, perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja harus berorientasi hasil dengan penetapan indikator kinerja utama yang memenuhi kriteria SMART. Yang ketiga, pelaporan kinerja. Laporan kinerja harus disusun tepat waktu dan memberikan informasi yang relevan tentang kinerja instansi. Area pengungkit yang kelima adalah penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Pada area 5 penguatan pengawasan, aspek pemenuhan komponen pengungkitnya terdiri dari: yang pertama, pengendalian gratifikasi; yang kedua, penerapan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP); yang ketiga, pengaduan masyarakat; yang keempat, whistleblowing system; dan yang kelima, penanganan benturan kepentingan. Pengadilan Negeri Batu Sangkar telah melakukan public campaign anti gratifikasi, baik secara eksternal maupun internal. Pengendalian risiko, kebijakan pengaduan, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan juga telah diterapkan di Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Pada aspek reform, Pengadilan Negeri Batu Sangkar telah melaksanakan pengendalian aktivitas secara berjenjang. Seluruh hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Batu Sangkar juga telah patuh melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan laporan harta kekayaan dan SPT tahunan. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona integritas Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Reform. Yang pertama, kesesuaian dan persyaratan layanan diperjelas dan dipermudah dengan adanya e-brosur yang dimuat dalam website Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Kedua, kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur layanan yang diinginkan telah diinformasikan melalui aplikasi SIPPN, sehingga masyarakat luas dapat mengakses dan mengetahuinya meskipun tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Ketiga, aspek kejelasan biaya dan kecepatan. Terdapat standar pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan melalui SK Standar Pelayanan Publik. Pemenuhan diantaranya 1. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Batu Sangkar, pimpinan telah memaklumatkan standar pelayanan publik dan standar layanan informasi publik. Kedua, oleh karenanya, dalam setiap pemberian layanan, Pengadilan Negeri Batu Sangkar terus berusaha untuk memudahkan pemberian layanan dengan terus menghadirkan inovasi seperti 1. SIPP Min dan SIPP Max, aplikasi yang memudahkan pengguna layanan untuk memantau jadwal persidangan dan jalannya persidangan dalam genggamana. Kedua, Sipijar,
pengguna layanan tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Negeri Batu Sangkar untuk memperoleh pengembalian sisa panjarnya. Pengembalian sisa panjar melalui transfer sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Batu Sangkar menggunakan aplikasi Cash Management System BRI. Sisa panjar akan dikembalikan setelah sidang diputus pada hari itu juga atau setelah relas pemberitahuan putusan dilaksanakan. Transfer dilakukan ke rekening yang tercantum pada e-court atau pada form CPJAR. Ketiga, CAD, layanan antarjemput yang disediakan bagi pengguna layanan penyandang disabilitas. Keempat, Kompas, memudahkan pengguna layanan dalam memberikan saran, kritik, maupun masukan secara elektronik. Kelima, Avila, kanal komunikasi bagi pengguna layanan untuk lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batu Sangkar melalui chat dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, PESPA, menggunakan inovasi teraktual Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian permintaan salinan dan petikan putusan. 3. Setiap pelayanan yang didapatkan dipastikan telah mendapatkan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga apabila pengguna layanan tidak memperoleh layanan yang sesuai, maka pengguna layanan berhak untuk mendapatkan kompensasi layanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Ketua. Keempat, selain itu, untuk terus meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Batu Sangkar dalam memberikan layanan terdapat apa yang disediakan agar masyarakat dapat memberikan pendapatnya terhadap layanan yang telah diterima. Kelima, apabila ditemukan penyimpangan, pengguna layanan juga dapat membuat pengaduan ataupun laporan melalui wadah yang telah disediakan dan terintegrasi dengan SPAN lapor. Keenam, Pengadilan Negeri Batu Sangkar juga terus mengikuti perkembangan global dengan penggunaan teknologi dan informasi dalam memberikan layanan seperti menggunakan e-court, e-berpadu, SIPP, dan era terang demi efektivitas dan efisiensi waktu dan biaya layanan yang telah diberikan. Untuk mendukung aparatur dalam memberikan layanan prima terhadap masyarakat, Pengadilan Negeri Batu Sangkar juga menggunakan aplikasi Sakti, aplikasi e-Sakip, aplikasi e-Bima, aplikasi e-Sadewa, aplikasi Siman, aplikasi Komdanas, aplikasi Sikep, aplikasi e-Kinerja, aplikasi Kibana, aplikasi Lapor, aplikasi SIPPN, dan pemutaran audio anti gratifikasi. Saya selaku Jaksa Penuntut Umum merasakan manfaat kemudahan dalam pelimpahan perkara melalui aplikasi e-berpadu serta respon cepat pelayanan pada PTSP Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Semoga Pengadilan Negeri Batu Sangkar berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi tahun 2025. Kami dari institusi kepolisian sangat merasakan kemudahan di aplikasi e-berpadu seperti penyitaan, penggeledahan, dan penahanan. Dan kami juga melakukan koordinasi tipiring dan layanan tilang di Pengadilan Batu Sangkar. Kami mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Pengadilan Batu Sangkar. Saya pengguna layanan hukum di Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Menurut saya petugas dari pengadilan ini menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Alhamdulillah, pos layanan bantuan hukum sampai saat ini dipercaya oleh Pengadilan Negeri Batu. Mudah-mudahan Pengadilan Negeri Batu Sangkar semakin oke. Sekian dan terima kasih. Saya Ketua Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Batu Sangkar menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batu Sangkar telah melaksanakan proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang diawali dengan pencanangan pembangunan zona integritas sejak tahun 2019 yang dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas. Semoga Pengadilan Negeri Batu Sangkar dapat melayani para pencari keadilan sehingga terwujudnya peradilan yang agung.